Muhammad. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di lapangan ini. Allah kumpulkan kita di tempat ini. Allah mudahkan langkah kaki kita di wilayah ini. Semua ini datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar Allah mempererat silaturahmi kita. Tujuannya agar Allah berikan keridhaan buat kita. Dan tujuannya agar pergantian tahun kita dimulai dengan sesuatu yang baik, insya Allah kedepannya penuh dengan kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, ketika perkumpulan semacam ini, kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan mengikuti daripada hadisnya baginda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan di dalam hadis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis, apa beliau katakan? Ittaqillaha haitsuma kunta. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Mau di rumah kalian, mau di sekolah kalian, mau di jalanan, mau di lapangan, mau di rumah sakit sekalipun, kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha. Barengi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tutupi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, kata Nabi. Ini perintah Rasulullah SAW. Yang pagi harinya maksiat, malam harinya buru-buru datang di majelis taklim. Barengi tutupi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Insya Allah yang datang akan, apabila keburukan dibarengi dengan kebaikan, maka keburukan akan sirna dan Allah ridha dengan kebaikannya. Amin. Wa khuliqin nas bi khuliqin hasan. Dan berakhlaklah kalian dengan akhlak yang indah dan baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita, di tengah kenyamanan kita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau asik nih nonton TV pakai selimut. Kalau asik nih makan gorengan sambil ngeteh. Bakar-bakaran, betul? Tapi tenang saja, artinya bukan kemauan kita, tapi Allah yang pilih kita kumpul di tempat ini. Amin. Idza aradallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, pengen kebaikan buat hambanya, yufaqihu fid din, Allah jadikan hamba tersebut datang hadir cinta sama tempat kebaikan, cinta sama majelis, cinta sama sholawat, cinta sama zikir. Catat baik-baik, berarti bukan kemauan Anda tapi kemauan Allah yang mendatangkan kita di tempat sini. Amin. Hadirin ketahuilah, mau rumahnya di samping majelis, mau rumahnya di samping masjid, mau rumahnya satu tembok dengan tempat kebaikan, kalau Allah belum takdirkan kebaikan buat dia, nggak akan datang dan sampai. Tapi rumahnya sejauh apapun, dirantai sekalipun kakinya, diikat sekalipun tangannya, kalau Allah menginginkan buat dia, dia akan datang sampai dan duduk di tempat semacam ini. Amin. Mudah-mudahan Allah ridhoin langkah kita semua yang hadir di tempat ini. Allah jadikan kita pecinta Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita perempuan-perempuan dan laki-laki yang menjadi panji-panji terdepan untuk membela baginda Rasulullah SAW. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, betul? Ini generasi-generasi berikutnya, generasi yang luar biasa, yang mudah-mudahan Allah ridhoin generasi-generasi kita berikutnya. Amin. Hadirin, kalau berbicara acara semacam ini, saya teringat tentang bagaimana keindahan baginda Rasulullah SAW dalam memperjuangkan acara-acara semacam ini. Ini acara semacam ini namanya acara syiar. Kalau berbicara tentang syiar berarti berbicara tentang dakwahnya Rasulullah. Kalau berbicara tentang dakwahnya Rasulullah, catat baik-baik, kita punya Nabi baginda Sayyidina Muhammad. Tidak begitu saja enak sebagaimana kita datang ke tempat ini. Saya datang dari rumah, dari Adiasa, datang ke tempat ini, enak, naik mobil. Sampai sini naik ke Banggo. Antum datang ke tempat ini, timbang jalan sampai dengan niat yang baik, alhamdulillah. Tapi baginda Rasulullah SAW ketika memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah,
tidak seenak kita pada saat ini, tidak seindah kita pada saat ini. Beliau penuh dengan perjuangan untuk menyelamatkan umatnya, untuk tidak terjerumus dalam kemungkaran dan keburukannya. Sallu ala Muhammad. Dan orang yang menghendaki, orang yang punya tujuan membantu walaupun dengan satu lisan untuk menjadikan acara ini sebagai dakwah mencegah kemungkaran, maka berarti dia telah mengikuti baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan balasan sebaik-baiknya balasan buat perjuangan semacam ini. Hadirin, kita punya Nabi Sayyidina Rasulullah SAW. Kita punya Rasulullah, suri tauladan kita, panutan kita yang wajib kita ikuti, betul? Karena tidak sempurna keimanan kita kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah dalam Al-Quran, katakan wahai Muhammad, kalau mereka mencintai aku, kata Allah, catat baik-baik ini Pak, Bu. Kata Allah, kalau mereka mencintai aku, saya tanya, cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Kata Allah, kalau mereka ini mencintai aku, wahai Muhammad, fattabi'uni, katakan kepada mereka, suruh ikutin itu Rasulullah SAW. Ikuti aku, kata Rasulullah, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat syarat dan ketentuan mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Kalau antum tahu cara pengen cinta sama Allah dan dicintai sama Allah, ini ayatnya. Beb, saya pengen mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Beb, saya pengen dicintai sama Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah pun cinta sama ente. Jadi cara agar kita dicintai dan mencintai Allah, caranya satu, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah SAW. Makanya orang kalau ngaku cinta sama Allah, apa-apa langsung ke Allah, tapi nggak mau ngikutin Rasulullah, maka cintanya dusta. Karena syarat dan ketentuan berlaku dalam mencintai sesuatu. Yang jomblo-jomblo saja kalau mau cinta sama perempuan banyak syaratnya. Betul? Betul? Iya, betul-betul aja nih. Jomblo semua kayaknya nih. Hadirin, ini cara syarat cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah adalah mengikuti Rasulullah. Dan kita belajar pada malam hari ini, mudah-mudahan pulang bawa hikmah. Baginda Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Rasulullah, dakwahnya beliau mengajak orang dalam kebaikan, tidak seperti kita saat ini. Perjuangan beliau panjang, perjuangan beliau penuh dengan pengorbanan. Nabi SAW melewati berbagai macam rintangan dan ujian, segala macam cobaan dihadapi oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Demi apa? Demi menyelamatkan umatnya, demi memasukkan umatnya ke dalam sorga. Namun sayang seribu sayang, sedih sejuta sedih, nabinya sibuk memasukkan umatnya ke dalam sorga, tapi umatnya menyibukkan dirinya memasukkan ke dalam neraka. Nabinya berjuang untuk memasukkan hamba umat-umatnya ke dalam sorga, sampai di akhir hayatnya yang disebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi mikirin kondisi umatnya bagaimana nanti di akhir zaman. Apakah mereka selamat? Nabi berjuang, tapi sayang umatnya tiap hari melek mata, yang dipikirin sudah kemaksiatan. Ketemu siang hari di otaknya urusan maksiat, ketemu malam hari urusannya maksiat, bahkan mimpinya sudah mimpi kemaksiatan untuk dilakukan keesokan harinya. A'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga orang-orang yang hadir di tempat ini, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, baginda Rasulullah melewati berbagai macam rintangan. Yang pertama, ketika Nabi berjuang dalam dakwah, Nabi mengajak orang ke jalan Allah. Yang tadinya tidak kenal Allah, tidak tahu siapa Allah, tidak tahu siapa itu Tuhan kita Rabbul Jalal. Nabi melalui berbagai rintangan. Apa rintangannya Nabi? Yang pertama, Rasulullah SAW difitnah. Tahu fitnah, Bu? Tahu fitnah? Itu Nabi difitnah pada saat itu.
Apa mereka katakan? Hei, jangan ikut itu Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu perusak rumah tangga orang. Muhammad itu pengadu domba orang. Yang tadinya kami tidak kenal sama Tuhannya Muhammad, tapi kami dipaksa untuk kenal sama Tuhannya Muhammad. Masya Allah hujan. Allahumma shalli nafi'an insyaallah. Amin. Mudah-mudahan hujannya penuh manfaat buat kita. Hujannya penuh rahmat buat kita. Jangankan hujan, badai lagi kalau buat pecinta Rasulullah nggak ada artinya. Amin. Karena perjuangan Nabi nggak ada apa-apanya sama hujan yang datang kepada kita. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Memang di akhir tahun butuh pencucian dosa. Mudah-mudahan setiap tetesan air hujan ngapusin kita punya dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW difitnah. Dikatakan Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu perusak rumah tangga orang. Yang tadinya kami dengan anak-anak kami akur, semenjak datang Muhammad Rasulullah, kami menjadi bercerai, kami menjadi terberai karena datangnya itu Muhammad Rasulullah. Nabi SAW difitnah. Ini nggak gampang ngadepin fitnah, betul? Nggak gampang ngadepin fitnah. Tapi Rasulullah ketika difitnah, apakah Nabi berhenti dalam berdakwah? Apakah ketika Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah ketika difitnah? Apakah Nabi seperti kita kalau ada fitnah mundur? Aduh, difitnah lagi takut jadi omongan. Udahlah, nggak usah ngaji lagi dah di masjid, nggak usah datang lagi deh ke majelis. Kenapa banyak fitnah? Tapi apa Rasulullah SAW ketika Nabi SAW difitnah, Nabi tidak mundur satu langkah pun, saudara. Semakin fitnahan itu kepada Rasulullah, semakin datang fitnahan itu kepada Nabi Muhammad, Nabi tidak mundur walau satu langkah. Nabi terus berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nggak kita punya Nabi? Luar biasa. Nggak gampang, Pak. Gak gampang, Bu. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita sifat keistimewaan Rasulullah yang kita bisa ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Akhirnya orang-orang kafir pusing, orang kafir bingung, orang kafir gak bisa berbuat apa-apa. Mereka putar otak. Waduh, ini Muhammad difitnah gak mempan, difitnah tidak Akhirnya mereka putar otak lagi, Pak. Mereka pakai cara yang kedua untuk menggagalkan dakwahnya Rasulullah pada saat itu di kota Mekah. Apa yang terjadi? Oh, kalau begitu kita pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Intimidasi. Itu cara yang kedua dipakai orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Apa mereka bilang? Kalau begitu kita intimidasi saja Muhammad dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat Nabi disiksa oleh orang-orang kafir. Bilal ibn Rabah diterantangkan di padang pasir, diletakkan batu yang besar di atas perutnya sambil teriak kesakitan. Lalu sahabat-sahabat yang lain, Ammar ibn Yasir diterantangkan di padang pasir, ibundanya dipaksa oleh orang-orang kafir untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak menyembah Allah. Lalu diikat itu anaknya daripada Sumayyah, anaknya yang bernama Ammar ibn Yasir. Apa dia katakan? Hei Ammar, ibumu ini udah saya siksa, kata orang kafir. Kalau kamu tidak keluar dari Islam, saya akan bunuh ibu kamu, katanya. Ini ibunya sudah digetakkan di padang pasir, Pak, mau dibunuh Pak, depan anaknya. Coba kalau kita. Ammar ibn Yasir meneteskan air mata. Betapa kejamnya orang-orang kafir pada saat itu. Apa jawaban ibundanya Ammar ibn Yasir? Wahai Ammar, wallahi, demi Allah, walaupun ibumu harus mati, lebih baik ibu mati asalkan jangan kau keluar dari agamanya Muhammad Rasulullah. Begitu dengar ucapan ibundanya Ammar ibn Yasir, orang-orang kafir langsung marah, mengambil tombak, menusuk ibundanya Ammar bin Yasir, meninggal di hadapan kedua mata anaknya. Subhanallah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma.
اللهم تعطينا من بركة هذا المطار، بركة العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونسيبا من الجنة، وارزقنا ناظر وجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإذا شئت سهلا. اللهم سهل كل شيء بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ببركة الاجتماع المباركة يا فتاح. اللهم هون علينا ولا علينا يا رب، اللهم هون علينا ولا علينا ya Rabb, Allahumma awin alaina wala alaina ya Arhamar Rahimin. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bergerak, nikmati hujannya karena gak lama. Ini hujan kemanfaatan namanya. Mudah-mudahan abis ini Allah kasih kemanfaatan yang luar biasa buat kita. Kokohkan hati kita, kokohkan jiwa raga kita ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhoin kita, amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah, ibundanya Ammar bin Yasir ditusuk di hadapan anaknya, ditusuk di hadapan anaknya. Apa yang terjadi? Ammar bin Yasir nangis. Makanya ibu-ibu mesti tahu, yang pertama kali mati syahid dalam Islam bukan pembesar-pembesar sahabat. Yang pertama kali mati syahid dalam Islam bukan pembesar-pembesar sahabat saja, tapi yang pertama kali mati syahid dalam Islam seorang wanita tua renta yang bernama Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Dia adalah wanita pertama kali yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kekokohan iman yang kuat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, amin. Akhirnya orang kafir pusing lagi, Pak. Diintimidasi nggak mempan, difitnah tidak mempan, pusing mereka. Gimana caranya biar Muhammad nggak lagi dakwah di kota Mekah, nggak merusak ajaran kakek moyang kami. Akhirnya mereka pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Mereka pakai ilmu nyogok. Tahu ilmu nyogok? Jadi udah ada dari zaman Nabi. Jangan bingung kalau zaman sekarang banyak sogokan. Dari zaman Nabi sudah disogok. Gak usah takut, gak usah bingung, memang sudah ada. Datang nih pembesar sahabat, pembesar kafir ya, Abu Jahal in the gang, datang ke rumahnya pamannya Rasulullah SAW yang pada saat itu Nabi sedang ada di dalam rumah tersebut. Ketika bertemu pamannya Rasulullah, diberikan penawaran. Apa penawarannya? Wahai saudaraku, begini aja, sampaikan kepada ponakanmu, kalau ponakanmu itu Muhammad, mereka pengen Muhammad ini pengen kedudukan, pengen pangkat, pengen jabatan, sampaikan sama Muhammad, kami akan jadikan Muhammad raja di tengah-tengah kami. Kalau Muhammad pengen harta, sampaikan sama Muhammad bahwa kami akan berikan setengah harta kota Mekah untuk Muhammad. Kalau Muhammad pengen wanita, kami akan berikan wanita yang cantik, bahkan paling cantik di kota ini untuk Muhammad, dengan syarat berhenti berdakwah, berhenti menyebarkan Islam, berhenti mengajak orang di dalam agama Islam. Wah, penawarannya kalau zaman sekarang goyang, Bu. Jadi raja, hartanya setengah kota, perempuan paling cantik, luar biasa sudah. Begitu ini kafir Quraisy pulang, ditanya sama pamannya, Nabi dengar dari dalam. Apa ditanya? Kaif ra'yukum ya Muhammad? Gimana pendapatmu ya Muhammad? Kata Nabi, qad sami'tu. Saya dengar, katanya. Bagaimana pandanganmu wahai Muhammad terhadap tawaran itu? Nabi nggak kayak kita. Kalau kita, coba nanti saya pertimbangkan dulu, coba nanti saya pikirin dulu ya. Penawarannya luar biasa nih, asyik nih. Ya tinggal mekanismenya aja gimana. Kalau kita, tapi Nabi begitu dengar tawaran semacam itu, tidak pakai banyak tanya, langsung dikatakan oleh Nabi SAW, Qul ya ammi, qul lahu, katakan kepada mereka, wahai pamanku, law wada'at syamsa fil yamin, al-qamara fil yasari, an atruka hadzal amr, wallahi ma taraktu. Kata Nabi, wahai pamanku, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan perjuangan dakwah ini, wallahi tidak akan aku pernah tinggalkan di jalan ini, kata Nabi. Aku menang atau aku binasa di jalan ini, kata Rasulullah. Sallu ala Muhammad,
Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pusing lagi orang kafir. Nah lu, nggak goyang juga pak. Penawaran yang ketiga nggak goyang juga. Muter otak lagi mereka. Waduh, kalau begitu kita pakai cara yang empat dan yang terakhir kan nih. Kalau emang nggak bisa juga jadi Datu Badar, jadilah Uhud dah. Apa cara yang keempat? Mereka kasih penawaran dengan negosiasi. Apa dia bilang? Kayaknya Muhammad nggak bisa dikerasin nih orangnya. Kayaknya Muhammad nih orangnya lembut. Begini dah, kita samperin Nabi aja dah. Disamperin itu. Begitu disamperin, apa yang terjadi? Dikasih negosiasi, musyawarah, berunding pak. Apa negosiasinya? Dibilang, ya Muhammad, kita kan saudara. Ini kata bola HP negeng nih pak. Kita kan keluarga, kita kan saudara. Masya Allah, halan wa sahlan wa marhaba bikum. Habib Aqib Habsyi. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Doain Habib Aqib biar sehat walafiat, biar dimudahkan perjuangan dakwahnya, biar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat keberkahan berkah beliau, amin. Fadhal. Masya Allah. Hadirin, akhirnya dikasih penawaran yang terakhir. Penawaran yang terakhir, dia bilang kalau begitu kita negosiasi saja. Begini Muhammad, kita kan saudara, kita kan kerabat. Nggak enak kalau ribut, nggak enak kalau ribut. Kita damai saja, kita damai saja. Cuman Nabi cerdas, Nabi pandai. Nabi tanya, damainya gimana? Jangan damai-damai aja. Begini Muhammad, enaknya tuh kita hidup berdampingan, kita hidup bersama-sama, sejalan. Kan kalau sejalan tuh enak. Gimana damainya? Begini Muhammad, hari ini kita sama-sama sembah Allah, besok sama-sama sembah berhala, besoknya lagi sama-sama sembah Allah, besoknya lagi sembah berhala lagi. Kan enak, kan damai, kan nikmat begitu. Dicampur aduh ya. Tapi apakah Nabi bilang nanti saya pikir-pikir dulu ya, nanti saya tanya dulu ya? Enggak. Begitu dapat tawaran negosiasi seperti itu, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat kepada Nabi. Apa yang dikatakan? Qul ya ayyuhal kafir. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, sekali lagi kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah. Sekali lagi, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tegas nggak jawabannya? Tegas nggak jawabannya? Langsung dijawab, nggak pakai mikir-mikir dulu. Zaman sekarang ada ya, Idul Fitri Lebaran, Idul Adha dia Lebaran, Natalan dia Natalan juga. Nah, ini tahun baru dia tahun baruan juga. Ya, acara-acara apa pokoknya, wah pokoknya masuk aja lah, fleksibel, lebih fleksibel. Waduh, ada begitu ya. Tapi di sini insya Allah nggak ada, amin. Di sini semua mudah-mudahan Allah ridho buat semuanya, amin. Sampai 4 cara ini dijalankan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Apakah Nabi berhenti mensyiarkan Islam? Tidak. Semakin banyak fitnahan, semakin banyak tawaran, semakin banyak ujian, Nabi semakin semangat untuk memperjuangkan dakwah, sampai akhirnya Allah beri kemenangan kepada Rasulullah SAW, sampai turun terus kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, sampai kepada kiai, sampai ke tengah-tengah kita, sampai ke telinga-telinga antum pada malam hari ini. Sallu ala Muhammad. Ini semua berkah perjuangan baginda Sayyidina Muhammad SAW. Makanya orang yang paling tidak tahu diri adalah orang yang tidak kenal arti terima kasih ya. Orang yang paling tidak kenal dari arti terima
terima kasih. Itu kalau dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan apa? Ada 3 golongan, fakalbun khairu minhu. 3 golongan yang dimana seekor anjing lebih mulia dari dia. Salah satunya siapa? Al-Laim, orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Nabinya berjuang mati-matian memperjuangkan agama Allah, menyelamatkan umat masuk ke dalam surga. Dia menyibukkan dirinya tiap hari untuk menggiring dirinya ke dalam nerakanya Allah. Ini namanya tidak tahu terima kasih. Bahkan sampai Nabi bilang orang yang sudah jauh, yang sudah masuk ke dalam jurang kemaksiatan sekalipun, sudah masuk ke dalam kemungkaran sekalipun, Nabi masih bilang dalam hadis, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku masih aku sediakan buat umat-umatku sekalipun dia melakukan dosa besar dalam hidupnya. Masih disiapin sama Rasulullah SAW. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjadi pecinta Rasulullah yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan acara ini hikmahnya, ya, kita bisa timbulkan rasa perjuangan cinta kita kepada Rasulullah. Makanya kalau cuma hujan itu hal yang kecil, betul? Nabi masuk Taif ditimpukin, dianiaya. Ya, kalau cuma hujan doang mah basah, pulang mandi gelar. Kalau sakit 3 hari sembuh, selesai sudah. Insya Allah jadi obat hujan-hujan acara maulid. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ada pesan ada 2. Ya, mudah-mudahan bisa dipegang nih hikmah pada malam hari ini. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, man tarakah shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan berarti dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Jangan sampai ngelihat anak maling, ngelihat anak narkoba, ngelihat anak nyuri, sakit hati sampai diusir dari rumah. Tapi ngelihat anak meninggalkan sholat dengan sengaja, yang dimana konsekuensinya adalah bisa keluar dari Islam, tidak ada rasa sedih sedikit pun, bahkan tidak ada teguran sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, jadi orang baik. Salat jadi orang baik, insyaallah surga buat kita semua. Amin. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang baik tempatnya surga, orang yang buruk tempatnya neraka. Biarin hidup susah, yang penting jadi orang baik. Biarin jadi orang kaya, yang penting baik. Biarin jadi orang yang sering nangis sedih tapi baik. Jangan sampai jadi orang yang dimusuhi orang lain karena keburukannya, bukan karena kebaikannya. Diingat sama orang lain karena keburukannya, bukan karena kebaikannya. Kalau kata guru-guru kami, kalau masih bisa berkata yang baik, kenapa sih harus mengucap yang buruk? Kalau masih bisa ngomong yang baik, kenapa yang diomongin buruk? Kalau masih bisa mengucapin yang enak, kenapa harus ngucapin yang nggak enak? Mudah-mudahan lidah kita, tangan kaki kita, insya Allah di tahun 2023 Allah berkahkan kehidupan kita lebih baik. Antum mulai dari sesuatu yang baik, tolong jalani dengan hal-hal yang baik sampai diakhirkan kembali dengan yang baik, insya Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, assalamun alaik. Ya Rasulullah, assalamun alaik. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى صرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج. أهل البيت المصطفى تخليهم أمان العرض فذكر. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. رب فانفعنا ببركاتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. Muhammad. Bu, tadi hujan, kita doa biar nggak hujan dikabulin. Makanya doa yang banyak kalau acara maulid. Karena di sini malaikat Allah turun, mencatat, Allah dengar pintu langit terbuka. Makanya Nabi bilang kalau pintu langit kebuka wajar lah kalau turun-turun dikit hujannya. Sebab kebuka, doa yang banyak, sebutin hajatnya yang banyak, ngucap aja yang baik.
Insya Allah kejadian Allah takdirkan buat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa manfaat buat kita semua. Ya, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah banyak guru-guru kita akan menyampaikan, ambil manfaatnya, bawa pulang sehingga Rasulullah bisa hadir di rumah kita. Amin. Hadis terakhir yang saya diamanatkan oleh guru-guru kami untuk dibawakan, kata Nabi SAW, Nabi pernah bilang sama orang Ansor, amma tardaun ya ma'syiral ansar an yarji'unas ila buyutihim bisyadi wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah. Apakah kalian tidak bangga wahai orang-orang Ansor, mereka pulang ke rumah mereka membawa harta, kedudukan, jabatan, sementara kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pulang bawa Rasulullah SAW, pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, bawa akhlaknya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah di dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah ridhain kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.